Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Hati-hati para suami. Banyak yang gak sadar, kebiasaan sepele di dapur ternyata bisa bikin rezeki istri kalian berpindah ke orang lain. Lebih parahnya lagi, bisa jadi yang mengambil itu adalah adik kandung istri sendiri yang selama ini diam-diam iri, dengki, dan ingin melihat rumah tangga kalian hancur. Jangan anggap remeh. Kalau suami sering melakukan 11 kesalahan ini, siap-siap aja, hubungan rumah tangga bisa mulai goyah, rezeki seret, dan tiba-tiba ada orang yang ikut campur dalam kehidupan kalian. Apa saja kesalahannya? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Membiarkan air di wastafel menggenang. Jangan pernah anggap sepele air yang menggenang di wastafel. Air itu lambang kelancaran rezeki dalam rumah tangga. Kalau suami selesai mencuci piring tapi malas membuang sisa airnya, itu bisa jadi simbol rezeki yang terhenti atau tersumbat. Apalagi kalau airnya kotor dan berbau, makin memperburuk energi dalam rumah. Selain itu, air menggenang bisa mengundang hal-hal negatif, mulai dari serangga, bau tidak sedap, sampai energi buruk yang bikin suasana rumah nggak nyaman. Bayangkan, bagaimana bisa rumah tangga harmonis kalau dapur, sumber makanan dan keberkahan, dibiarkan dalam kondisi kotor? Ini bisa jadi celah buat orang yang iri masuk dan mengganggu rezeki istri. Jadi, mulai sekarang, biasakan wastafel selalu bersih dan kering setelah digunakan. Jangan biarkan air kotor tertampung lama, karena itu bisa jadi tanda rezeki yang tersendat. Kalau rezeki lancar, rumah tangga pun adem ayem tanpa gangguan dari orang-orang yang iri dan dengki. 2. Menaruh panci atau wajan terbalik. Suami yang suka asal menaruh panci atau wajan dengan posisi terbalik di dapur harus segera menghentikan kebiasaan ini. Dalam banyak kepercayaan, panci melambangkan wadah rezeki. Kalau diletakkan terbalik, bisa diartikan sebagai simbol rezeki yang bocor atau malah tumpah ke orang lain. Jangan heran kalau tiba-tiba ada yang mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga. Selain itu, posisi panci atau wajan yang terbalik juga bisa bikin dapur terlihat berantakan dan gak nyaman. Dapur adalah jantung rumah, tempat makanan penuh keberkahan dibuat. Kalau suami seenaknya menaruh alat masak sembarangan, bisa jadi pertanda kalau ada ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang iri. Solusinya simpel. Biasakan menyimpan panci dan wajan dengan posisi yang benar. Jangan sampai karena hal kecil ini, rumah tangga malah dirundung masalah. Ingat, setiap kebiasaan yang baik di dapur bisa membawa keberkahan, sementara kebiasaan buruk bisa membuka celah bagi hal-hal negatif. 3. Membiarkan kompor dalam keadaan kotor. Kompor itu bukan sekadar alat masak, tapi juga simbol dari sumber kehidupan dan rezeki dalam rumah tangga. Kalau kompor dibiarkan kotor, penuh minyak dan sisa makanan gosong, bisa jadi pertanda bahwa rezeki keluarga juga ikut terhambat. Suami yang gak peduli soal kebersihan kompor sebenarnya sedang membiarkan energi negatif berkembang di dapur. Dapur yang kotor bikin suasana rumah jadi gak nyaman, dan yang lebih parah, bisa jadi ladang penyakit. Kalau suami sering membiarkan kompor dalam kondisi berantakan, bukan cuma keuangan yang bisa terganggu, tapi juga kesehatan keluarga. Apalagi kalau ada orang sirik yang diam-diam memperhatikan, mereka bisa makin puas melihat kondisi rumah tangga kalian tidak terjaga. Maka dari itu, biasakan langsung membersihkan kompor setelah memasak. Jangan tunggu sampai minyak menumpuk dan gosong. Kompor yang bersih bukan hanya bikin dapur nyaman,
tapi juga menjaga keseimbangan rezeki dan energi positif dalam rumah tangga. 4. Mengaduk masakan dengan sumpit atau sendok kayu yang rusak. Kelihatannya sepele, tapi menggunakan sumpit atau sendok kayu yang sudah rusak bisa berdampak buruk bagi rumah tangga. Alat masak yang retak atau rusak mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan suami istri. Bisa jadi ini adalah tanda hubungan yang mulai rapuh atau adanya gangguan dari orang luar. Selain itu, secara energi, alat masak yang rusak bisa menyerap energi negatif dan membuat masakan kehilangan keberkahannya. Bayangkan kalau suami terus-menerus menggunakan sendok kayu yang sudah patah atau sumpit yang sudah lapuk, bukankah itu sama saja dengan menyajikan makanan dengan energi yang tidak baik? Ini bisa bikin rumah tangga semakin mudah diganggu oleh mereka yang iri dan dengki. Mulai sekarang, periksa semua alat masak di rumah. Kalau ada yang rusak, segera buang dan ganti dengan yang baru. Jangan biarkan hal kecil seperti ini jadi penyebab rezeki dalam rumah tangga berkurang atau bahkan direbut orang lain. 5. Memotong bawang dengan posisi terbalik. Bawang bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga simbol keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Kalau suami terbiasa memotong bawang dengan posisi terbalik, bagian akar di atas dan ujungnya di bawah, ini bisa membawa ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Jangan heran kalau sering muncul pertengkaran kecil tanpa alasan yang jelas. Bukan cuma itu, cara memotong bawang yang salah juga bisa mempengaruhi rasa makanan. Makanan yang dibuat dengan teknik yang tidak tepat bisa kehilangan esensi kelezatannya, dan secara simbolis, ini juga bisa berarti keberkahan dalam rumah tangga mulai berkurang. Apalagi kalau ada orang yang iri melihat kebahagiaan kalian, mereka bisa semakin mudah mencari celah untuk mengganggu. Solusinya? Perhatikan cara memotong bawang. Pastikan posisi bawang selalu benar, dan lakukan dengan hati-hati. Jangan anggap remeh hal-hal kecil di dapur, karena setiap tindakan bisa berdampak besar pada rezeki dan keharmonisan rumah tangga. 6. Membiarkan piring kotor menumpuk di malam hari. Jangan pernah tidur dengan piring kotor masih menumpuk di dapur. Ini bukan sekadar soal kebersihan, tapi juga soal energi dalam rumah. Piring kotor yang dibiarkan semalaman bisa mengundang energi negatif, yang berakibat pada rezeki yang tersendat atau bahkan mengalir ke orang lain yang iri dengan keluarga kalian. Selain itu, tumpukan piring kotor bisa menjadi sarang kuman dan bakteri. Kalau kesehatan keluarga terganggu, otomatis aktivitas juga ikut terhambat, termasuk usaha mencari nafkah. Lebih parah lagi, rumah yang dipenuhi piring kotor mencerminkan kemalasan dan ketidakteraturan, yang bisa melemahkan keberkahan dalam rumah tangga. Solusinya sederhana, biasakan mencuci piring sebelum tidur. Jangan biarkan sisa makanan menempel dan menumpuk. Dengan dapur bersih, energi positif bisa mengalir lancar, dan rezeki pun tidak mudah terganggu oleh orang-orang yang sirik dan dengki. 7. Memasak dengan perasaan marah atau kesal. Hati-hati, suasana hati saat memasak bisa mempengaruhi energi dalam makanan. Kalau suami memasak dengan perasaan marah, kesal, atau emosi negatif lainnya, makanan yang disajikan bisa kehilangan keberkahannya. Ini bisa berdampak pada suasana dalam rumah yang tiba-tiba jadi sering panas dan penuh pertengkaran. Makanan yang dimasak dengan hati yang buruk bisa membawa pengaruh negatif bagi orang yang memakannya. Bisa jadi, setelah makan, anggota keluarga merasa cepat lelah, emosi tidak stabil, atau bahkan mengalami kesialan tanpa sebab yang jelas. Jangan anggap remeh, karena ini bisa jadi celah bagi orang yang iri untuk semakin mempengaruhi rumah tangga kalian. Maka dari itu, sebelum memasak, usahakan hati dalam keadaan tenang. Baca doa, tarik napas dalam-dalam, dan niatkan memasak dengan penuh kasih sayang. Dengan begitu, makanan yang dihidangkan penuh berkah dan bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga. 8. Meninggalkan sendok di dalam panci atau wajan setelah masak. Jangan pernah meninggalkan sendok atau spatula di dalam panci setelah memasak. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga bisa melambangkan rezeki yang tersendat atau tertahan. Secara energi,
Sendok yang dibiarkan begitu saja dalam panci menciptakan simbol ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Selain itu, membiarkan sendok di dalam panci bisa membuat makanan lebih cepat basi atau berubah rasa. Ini bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang menghambat keberkahan dalam rumah tangga. Bisa jadi, ada seseorang di luar sana yang iri dan mencoba mempengaruhi hubungan kalian secara halus. Jadi, biasakan setelah memasak untuk langsung mengangkat sendok atau spatula dari panci, lalu segera mencucinya. Hal kecil seperti ini bisa membawa dampak besar dalam kelancaran rezeki dan keharmonisan keluarga. 9. Menggunakan pisau yang tumpul untuk memotong bahan masakan. Pisau dalam dapur bukan hanya alat potong, tapi juga simbol ketajaman dalam mengambil keputusan dalam hidup. Kalau suami terbiasa menggunakan pisau yang sudah tumpul, ini bisa berpengaruh pada ketidakpastian dalam rumah tangga. Keputusan-keputusan penting bisa jadi lambat diambil, dan rezeki pun ikut terhambat. Pisau tumpul juga bikin pekerjaan di dapur jadi lebih sulit. Memotong bahan makanan jadi butuh usaha ekstra, dan ini bisa mempengaruhi mood saat memasak. Kalau energi saat memasak sudah negatif, jangan heran kalau ada masalah dalam rumah tangga yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Solusi mudahnya, pastikan pisau selalu tajam. Asah pisau secara rutin agar tetap berfungsi maksimal. Dengan begitu, simbol ketajaman dalam rumah tangga tetap terjaga, dan rezeki pun bisa mengalir dengan lancar tanpa hambatan. 10. Memasak tanpa membaca bismillah. Jangan pernah lupa membaca bismillah sebelum memasak. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi juga cara untuk memastikan bahwa makanan yang dimasak penuh dengan keberkahan. Makanan yang dibuat tanpa doa bisa kehilangan energi positifnya, dan ini bisa mempengaruhi suasana dalam rumah tangga. Tanpa doa, makanan yang dihidangkan bisa menjadi kurang bermanfaat bagi tubuh. Bisa jadi, setelah makan, anggota keluarga malah merasa cepat lelah, sulit fokus, atau sering mengalami kesialan kecil yang datang tanpa sebab. Jangan sampai kelalaian sekecil ini membuka pintu bagi orang yang iri untuk ikut campur dalam rumah tangga kalian. Maka dari itu, biasakan sebelum memasak untuk selalu membaca doa. Dengan begitu, setiap makanan yang disajikan bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam keluarga. 11. Menutup panci dengan posisi miring. Jangan pernah menutup panci dengan posisi miring. Ini bisa menjadi simbol bahwa ada sesuatu yang bocor dalam rumah tangga. Bisa jadi keuangan yang tidak stabil, hubungan yang mulai renggang, atau bahkan kepercayaan yang mulai goyah. Hal kecil seperti ini bisa membuka peluang bagi orang luar untuk ikut mengganggu rezeki kalian. Panci yang tidak tertutup rapat juga bisa membuat masakan lebih cepat dingin dan kehilangan aromanya. Ini mencerminkan bahwa ada sesuatu dalam rumah yang tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi ada komunikasi yang terhambat antara suami dan istri, atau ada seseorang yang diam-diam ingin merusak hubungan kalian. Solusinya? Selalu pastikan panci tertutup dengan benar. Jangan biarkan hal kecil seperti ini menjadi pertanda buruk bagi rumah tangga. Kebiasaan baik di dapur bisa membawa energi positif dan menjaga keberkahan rezeki agar tetap berada di dalam rumah. Suami-suami, jangan anggap sepele. Semua hal tadi mungkin terlihat kecil, tapi bisa berdampak besar bagi kehidupan rumah tangga kalian. Jangan sampai kesalahan ini jadi celah buat orang lain yang iri dan dengki mengambil rezeki istri kalian. Sekarang saya tanya, dari 11 kesalahan tadi, mana yang paling sering kalian lakukan? Atau ada kebiasaan buruk lain yang pernah kalian alami? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga keberkahan di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.